Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nuraburianti dari Prodi Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelas praktek 2B, NIM J120190054. Nah, di sini saya akan menjelaskan membahas sedikit materi tentang pool terapi. Apa sih itu pool terapi? Pool terapi merupakan sebuah terapi yang dilakukan di dalam air. Bisa dikatakanlah merupakan salah satu dari konsep hidroterapi, yaitu dengan metode dasar perawatan yang banyak digunakan dalam sistem pengobatan alami yang juga disebut terapi air atau terapi kolam. Nah, penggunaan air dalam berbagai bentuk dan dalam berbagai suhu dapat menghasilkan efek berbeda pada sistem tubuh yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada latihan pada pool terapi ini ya dapat dimodifikasi untuk dilakukan di kolam dengan berbagai ukuran dan kedalamnya. Suhu airnya itu netral, peralatan yang dipilih itu harus dengan baik dan akan meningkatkan peluang rehabilitasi bagi dokter maupun pasien. Nah, alat yang digunakan adalah kolam dengan berbagai ukuran dan kedalaman sesuai ukuran pasien ya. Peralatan yang dipilih dengan baik akan meningkatkan peluang rehabilitasi bagi dokter dan pasien. Alat-alatnya itu bisa berupa barbel terapi air. Untuk keamanannya ada air plug, itu agar pengaman agar air tidak masuk ke telinga, dan juga nose plug, itu agar penutup hidung untuk agar air tidak masuk ke hidung. Handuk itu juga perlu digunakan agar untuk menjaga suhu tubuh pasien ya. Itu digunakan setelah keluar dari kolam agar suhu pasien itu dapat terjaga. Selanjutnya ada kontraindikasi. Aplikasi dingin superficial dapat menyebabkan reaksi fisiologis seperti penurunan fungsi metabolisme lokal, edema lokal, kecepatan konduksi saraf atau NCV, kejang otot, dan peningkatan efek anestesi lokal. Keuntungan klinisnya, daya apung air meningkatkan peregangan, sementara daya apung memungkinkan inisiasi latihan resistif pada tingkat rendah. Viskositas air memberikan ketahanan di seluruh pola gerakan di bidang apapun. Pool terapi ini atau terapi kolam ini bisa dilakukan pada pasien hemofilia, meningkatkan kekuatan sendi. Latihan fisik yang dilakukan dalam air memiliki efek positif pada beberapa elemen yang diperlukan, yang berkontribusi terhadap peningkatan pola biomekanik pada pasien dengan penyakit Parkinson. Terapi akuatik juga digunakan untuk mengelola gejala sindrom fibromialgia. Atlet juga menggunakan kolam renang untuk merehabilitasi cedera tertentu sebagai media pelatihan selama pemulihan cedera, dan sebagai tempat pelatihan alternatif digunakan untuk merehabilitasi sejumlah gangguan ekstremitas atas, serta memulihkan pola pergerakan fungsional dalam medium resistif. Terapi akuatik telah digunakan dalam populasi yang berbeda, termasuk untuk orang dengan penyakit rematik, fibromialgia, penyakit Parkinson, multiple sklerosis, dan juga cerebral palsy. Risiko penyakit menular juga rendah pada terapi ini karena fisioterapisnya mempertahankan bentuk keadaan pasien tersebut. Untuk selanjutnya itu ada teknik pelaksanaan menurut metode Helwig ya. Itu ada 10. Yang pertama yaitu ada mental adjustment, yaitu pengenalan atau adaptasi mental pasien pada media, yaitu meliputi luas dan juga ketakutan pasien terhadap kolam air. Yang kedua ada disegema atau pelepasan otot ketenangan pasien dengan teknik permainan. Yang ketiga ada vertical rotation, yaitu latihan fleksi ekstensi terang, diawali dari posisi jongkok, kemudian terlentang dan tengkurap di atas permukaan air. Yang keempat ada lateral rotation atau rotasi badan dengan panjang badan sebagai akses. Yang kelima ada combined rotation, yaitu diawali dari jongkok, kemudian lengan
ditarik dari arah diagonal seperti lengan kanan ditarik oleh lengan kiri, kemudian rotasi badan dan meluruskan badan dengan posisi terlentang di atas air. Yang keenam yaitu ada up trance, yaitu gerakan mendorong dan maju untuk persiapan berdiri dari dalam air dan latihan daya tahan nafas di dalam air. Yang ketujuh yaitu balance, yaitu keseimbangan berdiri pada pasien di dalam air. Kedelapan ada turbulent breathing, yaitu membawa pasien ke atas permukaan air dengan support pada punggung dan putaran air di depan dan di belakang tubuh pasien. Yang kesembilan ada simple progression, yaitu latihan yang ditujukan sebagai dasar latihan renang, posisi terlentang di atas permukaan air. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu basic progression, yaitu latihan dasar renang dengan beberapa gaya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.